Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan? Tentunya sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, kali ini kita kembali akan menerima hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus melalui penuai Bible Teaching atau disingkat PBT. Puji Tuhan, melalui program ini biarlah kita semakin hari semakin diberkati, iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, karena bukan hanya pengenalan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi kita adalah umat-umat yang dipilih, kita adalah umat-umat yang ditebus dan diselamatkan. Tentunya ada hal yang harus kita responi ketika kita menerima keselamatan, menerima panggilan, dan terlebih kita sudah dipilih menjadi alatnya Tuhan dalam rencana Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini. Puji Tuhan, kita sudah ada di dalam ladangnya Tuhan. Kita ada di dalam ruang lingkup sekolah, terlebih di sekolah penuai kita sudah ditempatkan. Ini adalah rencana dan kita yakin semua kita dipilih untuk menjalani rencana Tuhan yang begitu besar. Puji Tuhan, firman Tuhan terlebih dahulu kita akan baca di dalam Matius 22 ayat 4. Matius 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Si Tuhan, ini adalah suatu hal perumpamaan yang disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu. Ada beberapa memang perumpamaan yang Yesus gambarkan supaya mereka lebih mengerti apa yang menjadi firman Tuhan yang mereka dengar, dan mereka dapat merasakan bahwa firman Tuhan itu begitu mengena dalam hati mereka. Puji Tuhan, dalam perumpamaan ini mengisahkan seorang raja yang mengundang semua orang melalui hamba-hambanya. Ia menyuruh pada hamba-hambanya untuk mencari atau memberikan undangan-undangan itu ke perjamuan kawin anaknya. Tapi ketika kita melihat di sini, ternyata dalam perikop itu, dalam kisah ini dikatakan bahwa setiap undangan yang sudah diberikan itu ternyata banyak sekali mereka yang tidak meresponi undangan ini. Mereka yang merasa atau memiliki jadwal yang begitu padat sehingga undangan itu mereka tidak penuhi. Nah, gambaran ini adalah gambaran di mana bahwa seorang raja itu adalah Allah sendiri. Seorang raja itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita semua masuk dalam rencana Allah. Saudara dan saya adalah pilihan Allah. Saudara dan saya adalah mereka yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, sehingga kita dapat melakukan banyak hal semuanya untuk Tuhan. Kenapa kita sudah dipanggil? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah ditebus, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti Tuhan mau kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Dalam posisi kita, dalam pekerjaan kita, tidak lain kita adalah guru yang membawa jiwa-jiwa untuk takut akan Tuhan. Apalagi kita di sekolah ini atau kita berkecimpung dalam sekolah pendidikan karakter, pendidikan yang benar-benar membawa anak kita untuk hidup takut akan Tuhan.
Disinilah sekolah penuai. Kalau kita mau menuai jiwa-jiwa anak-anak yang kita layani ini, disinilah anak-anak akan dibentuk. Disinilah anak-anak memiliki karakter Kristus, memiliki sifat Kristus, memiliki pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dimulai oleh gurunya yang mau meresponi panggilan Tuhan. Sebagai guru, kita tahu di dalam dunia ini, dalam pelayanan, ada 5 peran yang diperoleh oleh setiap manusia orang percaya yang memiliki atau menerima panggilan ini. Yang pertama itu adalah nabi, yang kedua adalah rasul, yang ketiga adalah penginjil atau evangelis, yang keempat adalah gembala, dan yang kelima ini, yang paling kecil ini adalah guru. Nah, guru ini adalah peran penting juga buat kita untuk menjalankan visi Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia ini. Ketika kita sudah ada di ladang Tuhan, di sekolah penuai, yang di sini, di sekolah ini terus melaksanakan ibadah, terus melaksanakan hal-hal yang rohani di sekolah ini adalah suatu undangan. Di sini adalah suatu pesta, di mana juga kita dapat bekerja dalam pesta ini. Sebab itu saudara-saudara, responi panggilan Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam pekerjaan Tuhan di sekolah ini, berarti kita sudah menjadi bagian bahwa kita adalah panggilan yang benar-benar meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak meresponi seperti para tamu-tamu yang diundang, sehingga mereka banyak kesibukan-kesibukan yang ada, mereka mau mengurus ini, mereka mau mengurus itu, tetapi tidak membuat pesta itu menjadi gagal. Ternyata raja itu disuruhlah hamba-hamba itu untuk mencari orang lain yang berada di pinggir-pinggir jalan. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah ada di tempat yang benar. Sebab itu kalau kita sudah ada di tempat yang benar, mari jangan kita ragu untuk dapat melayani Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu mengkhawatirkan dalam dunia ini. Generasi-generasi sekarang adalah generasi yang cuek, yang tidak mengindahkan panggilan. Saudara dipanggil untuk apa? Saudara dipanggil adalah untuk menyelamatkan jiwa, menjadi murid Tuhan. Karena ini adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, saudara-saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di mana kita adalah bagian orang-orang yang dipanggil, dipilih, menjadi bangsa yang dipilih, imamat yang merajani, dan umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita itu sudah punya panggilan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak sadar, maka ada ayat ini yang mengatakan di dalam Lukas 19, Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 sampai 44. Dikatakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dengan dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu engkau untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu
dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal tergeletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara sudah dilawat oleh Tuhan. Kalau kita sudah dilawat oleh Tuhan, kita sudah mengenal pribadi Tuhan, mari berikan itu juga kepada anak kita. Isi anak-anak kita dengan hal-hal yang rohani. Ya, karena hal yang rohani itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Ya, seringkali hal-hal yang rohani itu kita sepelekan, kita geser kedudukan Allah, dan kita seringkali mengutamakan kepentingan-kepentingan diri sendiri. Itu hal yang tidak benar di hadapan Allah. Sebab itu saudara-saudara, ya, bagaimana cara kita meresponi panggilan Allah? Yang pertama, ingat kita sudah menjadi milik Allah. Kita tidak ada hak lagi. Kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita sudah berharga di mata Tuhan dan kita menjadi milik Allah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menjadi milik Allah, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu begitu sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, miliki hati yang mau melayani jiwa-jiwa. Kalau kita memiliki hati yang melayani jiwa-jiwa anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, mari ajarkanlah mereka, tangisilah mereka ketika mereka berada di dalam kebimbangan, kerisauan. Mereka memiliki, atau sekarang ini dikatakan generasi-generasi yang cuek. Ini tugas kita, ya, supaya kita mengangkat mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati.